Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya perhatikan akhir-akhir ini pembahasan mengenai bukti sezaman, itu kembali lagi dipersoalkan. Setelah lebih dari 1 tahun penelitian Kiai Haji Imaduddin menjadi perbincangan publik. Dari berbagai paparan yang ada, saya justru memahami bahwa bukti sezaman itu memang diperlukan, sahabat. Meski orientasi diperlukan itu memang berbeda-beda. Apakah itu sebagai syarat mutlak untuk keabsahan sebuah nasab atau hanya sebagai salah satu alternatif atau penguat untuk keabsahan sebuah nasab. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pemegang dua pendapat, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada sahabat sebuah ilustrasi bagaimana bukti sezaman itu diperlukan. Terlepas apakah diperlukan itu sebagai syarat sah atau hanya sebagai alternatif saja. Namun sebelumnya saya ingin tandaskan terlebih dahulu bahwa bukti sezaman dan kitab sezaman itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau bukti sezaman itu maknanya lebih luas, sahabat ya. Yang namanya bukti itu ya bisa apa saja. Yang penting secara waktu dapat divalidasi sebagai sesuatu yang semasa dengan hal yang dibicarakan. Baik hal itu berupa kejadian atau eksistensi seorang tokoh atau yang lain. Kalau misal tidak semasa, ya minimal berdekatan lah ya masanya dengan suatu hal yang sedang dibicarakan. Dan yang paling penting, sesuatu itu dapat menghantarkan kita kepada sebuah gambaran pada masa lalu itu. Oleh karenanya, suatu penghantar itu bisa berupa kitab, catatan, artefak, candi-candi, alat-alat, bahkan bisa saja sebuah tradisi. Nah, kalau kitab sezaman itu ya terbatas, sahabat ya, berupa kitab atau catatan saja yang semasa dengan hal yang dibicarakan. Baik itu berupa kejadian atau eksistensi seorang tokoh atau yang lain di masa lalu. Jadi dari sini kita dapat memahami ya bahwa kitab sezaman itu ya bisa jadi bukti sezaman. Kalau bukti sezaman, nah itu belum tentu berupa kitab sezaman. Sekarang mari kita ilustrasikan bagaimana bukti sezaman itu dibutuhkan, sahabat. Sahabat perhatikan ini. Saya langsung mengambil pokok pembahasannya saja ya. Sekarang ini kita hidup di tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Atau dalam bahasa lain, kita sedang hidup di pertengahan abad ke-15 Hijriah. Nah, pokok persoalan kita adalah mengenai sosok Ubaidillah yang dikisahkan. Beliau itu lahir pada tahun 295 Hijriah. Dan meninggal pada tahun 385 Hijriah. Nah, berarti sosok Ubaidillah itu hidupnya kan di era abad ke-4 Hijriah. Dan secara otomatis jarak kehidupan Ubaidillah dengan kehidupan kita yang sekarang ini, itu terpaut 12 abad lamanya. Lalu bagaimana kita bisa tahu Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa? Nah, ini tergantung sahabat berada di posisi yang mana. Jika sahabat memilih untuk husnudzon, tentu saja sahabat tidak perlu bukti apapun ya, di abad berapapun. Namun hanya perlu percaya lah ya, kepada informasi dari ulama-ulama yang menyebut bahwa Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa. Namun, jika sahabat adalah seorang yang sedang mencari tahu, tentu saja informasi dari masa ke masa itu akan menjadi sesuatu yang penting. Sehingga dalam konteks Ubaidillah putra Said Ahmad bin Isa atau bukan, nah itu tidak bisa hanya begitu saja menerima sebuah informasi di abad ke-9 tanpa mengetahui informasi di abad ke-9 ini atas dasar apa. Karena akurasi sebuah informasi ini menjadi penting ya, menjadi masalah yang penting dalam hal ini. Namun perlu saya pertegas di sini, mengetahui informasi di abad ke-9 atas dasar apa
Ini bukanlah dalam rangka menuduh informan di abad ke-9 itu sebagai pendusta, melainkan hanya sekedar untuk mengkonfirmasi saja seberapa akurat informasi yang telah disebarkan pada masa itu. Karena ini erat sekali kaitannya dengan sebuah klaim akan kesohihan sebuah nasab, atau ya nasab paling sohih bahkan ya. Nah, inilah yang membuat saya berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin ketika beliau tegas menyatakan bahwa Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron adalah sosok pertama kali yang mencangkokkan nasab leluhurnya kepada keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dapat dipahami pula bahwa Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron adalah biang kerok ya, atas ketersambungan nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak punya cukup keberanian untuk berpandangan sama seperti Kiai Haji Imaduddin. Ya, di samping tidak tega, ya juga karena menimbang pengetahuanku sendirilah ya yang masih begitu terbatas. Saya masih berpikir ulang ketika ada ulama-ulama seperti As-Sakhawi, Asy-Syarji, Az-Zabidi, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Murtadha Az-Zabidi dan ulama yang lain, itu tidak menyoal ketika menyebut Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa. Biasanya itu disebut Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa Kiai Haji Imaduddin ini memiliki sumbangsih yang besar terhadap pengetahuan tentang pernasaban. Bagaimana tidak? Dulu yang dikatakan nasab paling sahih, terang benderang, bagaikan sinar matahari, kini kita bisa saksikan sendiri. Ternyata untuk mengkonfirmasi eksistensinya saja, itu membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan banyak. Harus ke negara sana, harus ketemu ini, ketemu itu, datanya tidak dipublikasi, hanya bisa tahu jika mendatangi langsung ke negara yang jauh di sana, dan di internet nggak akan pernah ada, tidak akan pernah ditemukan, dan lain sebagainya lah ya, dan semacamnya seperti itu. Saya jadi penasaran untuk mencari sebuah kebenaran yang sudah terang benderang bagaikan matahari. Kenapa harus sesulit itu? Matahari itu tidak perlu dicari, karena setiap hari dia pasti muncul menunjukkan sinarnya. Lah ini muncul saja tidak, tapi kalau dicari ada-ada saja. Syaratnya itu ada-ada saja. Tapi entahlah ya, yang jelas saya masih membutuhkan banyak sekali literasi dan wawasan untuk menuju kepada sebuah keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.